Perkenalkan, nama saya Kurnia Nur Utami dengan NIM 642076162, kelas 64 1B25, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang UMKM. Saya akan menjelaskan tentang pengertian UMKM. Sebelumnya, kita artikan UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM artinya sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk dalam UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. UMKM memiliki 3 jenis. Yang pertama ada usaha mikro, yang kedua ada usaha kecil, dan yang ketiga ada usaha menengah. Yang pertama ada usaha mikro, adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Penjualan atau omset dari usaha mikro dalam setahun paling banyak 300 juta dan jumlah aset bisnisnya maksimal 50 juta di luar aset tanah dan bangunan. Ada usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Arti UMKM kategori usaha kecil yakni memiliki kekayaan bersih antara 50 juta sampai dengan 500 juta. Lalu, penjualan per tahun antara 300 juta sampai 2,5 miliar. Usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Kekayaan bersih usaha menengah di luar tanah dan bangunan sudah mencapai di atas 500 juta per tahun. Usaha menengah atau menengah UMKM adalah juga memiliki kriteria omset penjualan sebesar lebih dari 2,5 miliar sampai 50 miliar per tahun. Saya akan membacakan ciri-ciri UMKM. Yang pertama ada usaha mikro. Ciri-cirinya yaitu belum pernah melakukan administrasi keuangan yang sistematis, sulit mendapat bantuan dari perbankan, barang yang dijual selalu berubah-ubah, serta bentuk usahanya relatif kecil. Yang kedua ada usaha kecil, memiliki ciri-ciri yaitu tidak memiliki sistem pembukuan, kesulitan untuk memperbesarkan skala usaha, usaha non-ekspor-impor, serta masih memiliki modal yang terbatas. Kemudian ada usaha menengah, ciri-cirinya yaitu usaha sudah lebih modern, serta melakukan sistem administrasi keuangan sekalipun dengan model yang sangat terbatas. Selain itu, tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan dengan kriteria usaha menengah biasanya sudah mendapatkan jaminan kesehatan dan kerja, sedangkan untuk perusahaannya sendiri maka minimal harus memiliki NPWP, izin tetangga, dan legalitas yang lainnya. Peran UMKM dalam perekonomian adalah 1. Meningkatkan peluang kerja. Setiap UMKM yang didirikan merupakan peluang baru bagi orang yang mencari pekerjaan, tidak seperti perusahaan besar. UMKM cenderung memajang syarat lebih ringan saat mencari tenaga kerja. Hal ini memperluas kesempatan kerja bagi lebih banyak orang sehingga mengurangi jumlah pengangguran. UMKM juga memberikan kesempatan bagi orang-orang yang ingin mendapat uang tambahan
tetapi sulit meninggalkan aktivitas harian. Hal ini terlihat dari usaha mikro dan kecil berbasis komunitas, misalnya usaha kerajinan dan kuliner di kalangan ibu rumah tangga. Kedua, ada mendorong perekonomian lebih merata. UMKM adalah cara menciptakan perekonomian yang lebih merata, bahkan di kota kecil dan pedesaan. UMKM memungkinkan masyarakat mengakses berbagai produk dan jasa tanpa harus pergi ke area yang lebih besar dan sibuk. Bayangin jika kamu tinggal di kota kecil dan kamu harus ke kota besar untuk membeli makanan atau minuman atau pakaian. Nah, di sini solusinya adalah UMKM memenuhi kebutuhan dengan harga yang lebih murah. Kemudian yang ketiga ada devisa atau meningkatkan devisa. Devisa negara bisa meningkat dengan kehadiran UMKM yang dikelola secara baik. Devisa bisa datang dari berbagai sumber, mulai dari hasil ekspor produk ke pelanggan luar negeri, hingga penjualan produk lokal ke pengunjung dan pembelanja asing, misalnya lewat kios daring. Dan yang keempat, mendorong perekonomian dalam periode sulit. Sifat UMKM yang fleksibel sekaligus sangat viral membuatnya ideal sebagai pendorong perekonomian saat situasi sulit. UMKM merupakan sektor yang terus berjalan ketika krisis moneter menghantam Asia Tenggara termasuk Indonesia pada tahun 1997. Saat pandemi COVID, banyak pengusaha UMKM yang menjual produk yang dibutuhkan masyarakat dengan sistem online, mulai dari makanan, masker kain, alat rumah tangga, hingga mainan dan buku. Kemudian yang kelima ada memenuhi kebutuhan secara sasaran. UMKM biasanya lebih paham kebutuhan masyarakat sekitar. Produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan, menggunakan bahan baku yang diperoleh dari lingkungan terdekat atau produsen lokal. Hal ini memberi keuntungan bagi masyarakat setempat yang menjadi konsumen. Kemudian kita bahas lagi contoh dari UMKM. Yang pertama ada contoh usaha kuliner, yang kedua ada usaha fashion, yang ketiga ada usaha agribisnis. Kalau usaha kuliner itu merupakan contoh usaha yang bergerak dalam perniagaan segala macam makanan dan minuman. Ini sebuah usaha yang juga dikategorikan sebagai satu bagian dari jenis usaha UMKM karena karakter niaga biasanya masih berupa usaha mikro kecil. Kemudian yang kedua ada usaha fashion. Contoh usaha UMKM yang kedua adalah usaha fashion atau usaha yang bergerak dalam bidang jual beli pakaian. Tidak dipungkiri, bisnis ini juga memiliki progresif yang cukup bagus, apalagi pakaian menjadi kebutuhan pokok manusia yang juga harus tersedia. Usaha ini masuk dalam jenis UMKM karena sejatinya masih belum banyak orang yang membangun usahanya dalam sistem perniagaan tinggi. Sekalipun mereka tidak juga membangun bisnisnya dalam bentuk usaha kecil atau mikro, karena sebagian besar usaha fashion ini biasanya bergerak dalam bentuk usaha menengah. Kemudian ada usaha agribisnis. Contoh usaha yang tergolong ke dalam UMKM yang ketiga adalah usaha agribisnis. Ini merupakan suatu bisnis atau satu usaha yang ada hubungannya dengan penyediaan alat pertanian. Misal usaha jual pupuk, bibit tanaman, zat pestisida, dan sejenisnya. Cara agar UMKM berekspansi secara global adalah yang pertama, rencana bisnis secara menyeluruh. Kunci keberhasilan dalam bidang bisnis apapun adalah memiliki rencana tertulis yang jelas. Ini adalah langkah yang dilewati beberapa UMKM karena memakan waktu dan menentang ketika dilakukan dengan baik. Pada akhirnya, upaya yang Anda lakukan untuk merencanakan ekspansi Anda akan membuahkan hasil. Ini juga akan menghindari Anda dari tindakan ekspansi yang tidak direncanakan dan berakhir pada kegagalan. Kemudian yang kedua ada sumber keuangan. Segala bentuk ekspansi akan membutuhkan pembiayaan. Selain sumber keuangan yang ada, pertimbangkan untuk menghubungi perusahaan investasi dan lembaga pemerintah yang mungkin memiliki anggaran untuk membantu pengembangan UMKM seperti KUR, yang selama ini menjadi andalan pemerintah untuk membantu usaha kecil menengah. Kemudian yang ketiga ada bangun keahlian. Seperti halnya setiap bisnis, karyawan Anda adalah kunci kesuksesan. Diperlukan keahlian untuk menumbuhkan UMKM Anda secara global, tergantung pada industri Anda. Ini mungkin melibatkan pemasok sumber daya, produsen, atau supplier yang membuat bisnis Anda memiliki peluang untuk dapat berkembang.
Jika tidak ada pengetahuan yang ada tentang bidang ini, ada baiknya mempekerjakan ahli sehingga bisnis Anda menghindari kesalahan dalam memilih pasar. Ada beberapa faktor yang menjadi penentu bagi perkembangan UMKM di Indonesia. Yang pertama, adanya perkembangan teknologi. Majunya UMKM di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mendukung perkembangan UMKM adalah pemanfaatan sarana teknologi. Para pelaku usaha mulai memanfaatkan sarana teknologi seperti smartphone untuk melebarkan pasar usahanya serta menggunakan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp dan media sosial untuk memasarkan produk yang dijual. Namun, bagi pembisnis yang saat ini masih melakukan bisnis offline, sebaiknya juga beralih ke online agar tidak tersingkir dalam kompetisi dunia usaha pada perkembangan saat ini. Kemudian yang kedua, ada kemudahan peminjaman modal usaha. Perkembangan UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan di Indonesia. Terbukanya akses pembiayaan perbankan serta dan kredit usaha rakyat mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh karena itu, semakin bertambahnya tahun, maka semakin menarik pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia. Kemudian yang ketiga, adanya penurunan tarif pajak. Pelaku UMKM termasuk ke dalam wajib pajak dan wajib hitung, setor, lapor pajak penghasilannya pada negara. Pajak yang harus disetor dan dilaporkan merupakan pajak penghasilan final atau PPh final. Dengan adanya penurunan tarif PPh, maka dapat mempermudah pembisnis menjalankan kewajiban perpajakan pada negara dan juga memberikan kesempatan untuk perkembangan usaha serta investasi dikarenakan adanya keringanan dari penurunan tarif pajak. Kesimpulannya adalah, walaupun tidak melibatkan modal besar, UMKM adalah bagian penting dari roda perekonomian negara, sifatnya yang fleksibel dan tidak menuntut modal besar. Membuatnya cocok sebagai alternatif usaha, terutama di tengah situasi seperti ini. Cukup sekian, terima kasih dari saya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dasar manajemen dan bisnis.